Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, izinkan saya bercerita ya. Di sebuah kelas kecil di pinggiran kota, seorang anak berdiri tertunduk. Sebut saja namanya Budi. Dia kelas 6 SD. Ketika diminta membaca, ia terbata-bata. Satu kalimat berhenti. Satu kata ragu-ragu. Juga ketika diminta menjumlahkan dan mengkalikan bilangan angka, tidak lancar dan bahkan salah. Tapi ketika saya membuka rapotnya, tertulis satu kata yang terasa ganjil. Tuntas. Nilainya bahkan di atas KKM. Saudara-saudaraku, saya lalu termenung. Ini anak belum bisa membaca dengan lancar dan belum bisa menghitung dengan lancar. Tapi sudah dinyatakan lulus. Lalu saya bertanya dalam hati saya, apakah kita sedang mendidik atau sekedar menenangkan diri dengan angka? Kita mengenal apa yang disebut dengan KKM. KKM itu singkatan dari kriteria ketuntasan minimal. Sebuah batas yang seharusnya menjamin anak ini sudah mampu. Namun dalam praktek, KKM sering berubah menjadi angka aman. Yang penting nilainya cukup. Yang penting semuanya terlihat tuntas. Yang penting laporan terlihat baik. Padahal di balik itu diam-diam banyak anak naik kelas tanpa benar-benar bisa membaca, bisa menulis, dan berhitung atau matematika. Dan kita seolah-olah tidak melihatnya. Saya jadi ingat masa kecil saya. Dulu ada istilah waktu saya di SD. Apa yang kita kenal dengan Pipolondo, singkatan Ping Poro Lan Sudo, perkalian, pembagian, dan penambahan atau pengurangan. Anak-anak kita sudah terlalu tergantung dengan mesin penghitung, kalkulator atau HP. Saudara-saudaraku, sebenarnya masalahnya bukan pada anak-anak kita. Mereka mestinya ingin belajar, mereka ingin bisa. Masalah utamanya adalah apakah ada cara yang mengelola dengan benar belajar mereka. Kita terlalu cepat mengatakan sudah, padahal anak itu belum benar-benar sampai. Kita terlalu sibuk mengejar angka, hingga lupa mengejar makna. Maka, apa yang harus kita ubah? Pertama, kita harus jujur mengembalikan makna KKM. KKM itu bukan sekedar angka di atas kertas. Ia adalah jaminan kemampuan nyata. Kalau anak belum bisa membaca, jangan dipaksakan tuntas. Temani dia sampai benar-benar bisa. Karena ketuntasan bukan soal administrasi, tetapi soal kemampuan hidup. Yang kedua, remedial bukan sekedar mengulang ujian. Remedial adalah mengulang cara mengajar. Anak yang belum paham tidak butuh soal baru, tapi ia butuh pendekatan baru. Ia butuh waktu tambahan. Ia butuh kesabaran guru dan murid itu sendiri. Dan yang jelas butuh hati. Yang ketiga, guru perlu mengajar sesuai kemampuan anak. Bukan sekedar sesuai kelasnya loh ya. Yang belum bisa membaca, ajari dari awal. Yang sudah lancar, dorong lebih jauh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, ingat, karena setiap anak belajar dengan ritme waktunya sendiri-sendiri. Dan tugas kita bukan menyeragamkan, tapi menumbuhkan. Yang keempat, kita harus berani memprioritaskan kelas-kelas awal. Kelas 1, 2, 3, disitulah fondasi masa depan dibangun. Kalau di tahap ini anak belum bisa membaca,
maka pelajaran berikutnya hanya akan menjadi beban yang terus menumpuk. Namun saudara-saudaraku, pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah. Di rumah juga, orang tua adalah guru pertama dan utama. Perannya tidak harus hebat, tidak harus sarjana orang tuanya, cukup sederhana, tapi konsisten. Apa itu? Luangkan 10-15 menit setiap hari. Dengarkan anak membaca, ajak dia bercerita, hidup bersama dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua jangan hanya bertanya nilaimu berapa, tapi tanyakan, hari ini kamu belajar apa, nak? Bagian mana yang sulit? Karena anak tidak butuh tekanan, mereka butuh perhatian. Saudara-saudaraku, jika sekolah memperbaiki cara mengajar dan orang tua memperkuat pendampingannya, maka KKM tidak lagi menjadi angka kosong, tapi menjadi tanda bahwa anak benar-benar tumbuh. Mari kita hentikan ilusi ketuntasan. Mari kita bangun ketuntasan yang sesungguhnya. Karena pendidikan bukan soal siapa yang cepat selesai, tetapi siapa yang benar-benar sampai. Dan sesungguhnya yang kita jaga bukan sekedar nilai anak-anak di rapor, tapi masa depan anak-anak kita. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Tetap semangat, bermartabat, dan terus bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.